Di sini saya punya tabel aksara Jawa. Di yang ini bentuk yang umum dipakai di di bahasa Jawa modern. Kalau yang ini dia aksara murdanya, atau secara singkat dia kayak aksara kapitalnya ya. Tapi dia ada fungsi lain kayak buat nulis nama orang terhormat atau nama daerah. Nah, terus di sini ada aksara Jawa buat nulis serapan, kosakata serapan dari bahasa Arab, bahasa Cina, atau bahasa Inggris. Nah, ini contohnya ada buat serapan bahasa Cina kayak nie, hue, yo, shio, kayak gitu ya. Se, te. Terus di sini ada buat serapan bahasa Arab kayak do, da, ho, sa, sho, a, to, ha, za. Terus ada dari bahasa Inggris kayak fa, ka, fa, f, atau f, kayak gitu ya. Terus di sini ada vokal mandirinya, ada e, i, sama ai. Sebenarnya sih yang bunyi ini gak dipakai di di tulisan Jawa, aksara Jawa modern ya. Ini biasa dipakai di aksara Jawa Sunda, aksara Jawa yang buat dipakai nulis bahasa Sunda, yang ini sama e. Terus di sini ada u panjang, ada o, au, re. Cuman di Sunda dia le, re, le sama le. Nah, ini buat gantungannya. Nah, oke. Terus lanjut lagi di bawahnya selanjutnya dia ada huruf-huruf tambahannya ya buat pengubah vokalnya atau nambahin bunyi vokalnya. Ada a panjang, ada e, ada i, ada e, terus eng sama r. Ini buat memati huruf di akhir. Terus ini ada angka, nanti kita coba nulisnya ya. Ini ada tanda-tanda baca buat awalan kalimat atau buat tembang. Nah, ini biasanya buat tembang. Oke. Sekarang kita coba belajar ya dari dasarnya dulu. Untuk pertama kita harus paham dulu bahwa aksara Jawa itu dia sistemnya abugida, jadi satu hurufnya udah punya bunyi a bawaan. Nah, contohnya kenapa ada bunyi a bawaan? Contohnya kayak gini. Nulis kata wa, ha, na. Nah, kita cukup cari aja bunyi wa, terus bunyi ha, terus bunyi na. Nah, kayak gini ya. Nah, saya di sini pakai sistemnya pakai sistem aksara Jawa Sunda ya, bukan pakai sistem penulisan bahasa Jawa. Karena itu sistemnya beda lagi. Kenapa saya pakai sistem yang bahasa Sunda? Karena dia lebih cocok buat dipakai nulis bahasa Indonesia. Jadi di sini saya fokusnya menulis bahasa Indonesia pakai aksara Jawa ini. Oke, lanjut lagi, misal nulis kata bawa, ba sama wa. Nah, udah bawa. Terus lagi misal cara, ini ca, ini ra. Terus misal lagi danawa, ini da, na, wa. Oh ya, jangan lupa untuk bunyi da dia jangan sampai ketuker sama na ya. Ini jadi agak gini. Kalau da itu gini, kalau na dia ada agak ke atas kayak gini ya. Kalau di aksara Jawa Sunda nulis danawa itu dia pakai bunyi da yang ini, jadi kayak gini nantinya, da, na, wa. Oke. Nah, terus lanjut lagi, kan ini a semua ya. Nah, gimana kita mau ngubah dia jadi bunyi di misalnya, asalnya da menjadi di. Nah, kita cari dulu di sini, kita punya vokal pengubahnya yaitu cari bunyi i. Nah, yang ini tuh pengubah vokal, asalnya da menjadi di, kayak gitu.
ya. Misal nulis pagi, tulis dulu Pak, cariga, tambah i di atas jadi pagi, ya, kayak gitu. Jadi kalian jangan pakai yang ini. Kalau ini dia cuman berdiri sendiri aja. Kalau kalian mau paksain pakai ini, nanti jadinya kayak gini. Nah, nantinya malah jadi kayak gini. Ini dibacanya Pak Ga I, jadinya pagai, bukan pagi, kayak gitu ya. Oke, lanjut. Misal mau diubah jadi bunyi, misal sa jadi su. Nah, kita pakai yang ini, set disambung ke bawah. Nah, ini jadi su. Contoh lagi, misal rasu, ini ra, ini su. Kayak biasa, jangan pakai yang ini kalau mau ngubah vokal. Ini cuman buat nulis vokal sendiri. Lanjut lagi, misal nulis ba jadi b. Nah, kita tulis misal ba, terus tambahin ini di depan, tulis ba di belakangnya, ini jadi b. Terus misal ba jadi be, ini ba, ini be, ya, kayak gitu. Terus misal ra jadi ro. Nah, ini depan terus belakang, ini ro. Terus lagi misal ba jadi bang. Nah, kita untuk bunyi ang atau ang di akhir itu, nah, kita gak usah matiin bunyi nga. Mana ya? Nah, ya ini gak usah dimatiin kalau di akhir misal nulis bang, karena udah ada bunyi ang bawaan. Kita tulis aja di akhir jadi kayak gini, karena udah ada bawaan dari sana jadi bang. Terus misal lagi ba jadi bar. Kita gak usah matiin bunyi ra yang ini, gak usah dimatiin karena kita punya R mati bawaan. Ditulis aja di akhirnya kayak gini, bar, ya. Nah, yang ini, ya, ditulis aja di akhir kayak gini, bar. Terus lagi misal bunyi apa lagi ya, bunyi ang udah, nah bunyi h. Misal nulis sah, ini sa, terus h mati, udah ada h mati jadi sah gitu. Terus apa lagi, misal nulis bia, ini ba, terus cari di sini ada ya. Nah, ini bia. Ini bisa dikombinasikan jadi misal akhiri r jadi biar, tinggal tambah ini. Terus misal jadi pengen jadi bunyi biang, tinggal ba, terus akhir, terus ini jadi biang, kayak gitu. Terus lanjut ada ra, bunyi ra, misal nulis bra, ini ba, nah ini jadi bra. Misal akhiri pakai ang jadi brang, kayak gitu bisa, jadi bisa dikombinasikan. Oke, jadi
Untuk ini udah ya, jadi bisa dipahami. Sekarang lanjut ke bunyi ini, vokal mandiri ya. Nah, buat vokal mandiri ini dia cuman bisa berdiri sendiri, kayak misal nulis apa. Kan di sini A itu berdiri sendiri, nggak gabung ke Pa. Jadi tulisnya ini. Nah, terus Pa, apa, terus misal itu, ita, ku, itu. Terus lagi enak, ini terus na, terus ka, terus matiin, enak. Nah ya, jadi yang ini, yang bentuk ini tuh buat matiin huruf di akhir gitu. Jadi yang asalnya K menjadi ak, kayak gitu, A nya hilang kalau dipakein ini gitu. Nah ini jadi enak. Terus lagi orang, ini O, terus ini ra, ini ang, orang. Terus lagi u, utang, terus lagi bunyi misal 4, nah kayak gitu. Ini karena M mati, ketemu bunyi konsonan hidup, maka si konsonan hidup ini pindah ke bawah M, jadi ini pat, kayak gitu, empat kayak gitu. Terus ini di yang ini di bahasa Sunda misal eureun, artinya berhenti. Ini terus ini ra, ini terus ini n, eureun ya, kayak gitu. Jadi ini cuman berdiri sendiri. Nah ini buat nulis bunyi misalnya misalnya remas, pakai ini bisa remas. Nah kayak gitu. Ini misal lemas. Nah kayak gitu, lemas dan sebagainya. Nah terus untuk angka sama aja ya, kayak angka Latin nulisnya misal nulis 1945, cuman bedanya di aksara Jawa dia ada tanda titik 2 di antara angkanya ya, buat bedain antara huruf dengan angka. Karena di sini ada beberapa yang angka sama hurufnya mirip, ini mirip bunyi ga, ini mirip ini mirip la, kayak gitu. Nah makanya dikasih titik 2, 1, 9, 4, 5, kasih lagi titik 2. Nah kayak gitu. Misal nulis 2026, kasih titik 2 lagi, cari 2, 0, 2, terus 6. Nah kayak gitu, gampang.
ya. Kalau ini tanda baca, nah ini kayak koma, ini titik, ya. Kayak gitu. Untuk sisanya ini buat awal kalimat, ini buat mengubah konsonan supaya apa? Kayak ngegeser bunyi konsonan gitulah. Ja jadi za kayak gitu. Nah, sekarang di sini yang paling susahnya itu si bunyi yang huruf gantungan ini. Ya, saya sebut huruf gantungan karena dia digantung di bawah huruf utamanya. Jadi fungsinya itu dia buat nyambung-nyambungin kalimat antar kata. Jadi konsonan ke bunyi selanjutnya itu nyambung karena kan di aksara Jawa itu gak ada spasi. Ya, jadi nulisnya disambung terus. Contohnya kayak gini misalnya. Anak manusia. Nah, di sini kan di sambungan anak. Nah, di bunyi K sama M ini kan ini satu A, anak, ma. Nah, di sini ada K mati ketemu ma. Nah, normalnya kita kan nulis bakal kayak gini ya. Normalnya bakal kita matikan yang bunyi K ini. Terus lanjut nulis ke bunyi ma, nu, si, ya. Nah, normalnya kayak gini ya. Tapi karena aturannya di aksara Jawa ada huruf gantungan ini, dia bisa disambungin jadi kayak gini. Nah, ini jangan ya. Berarti disambung kayak gini. A, nak. Nah, di bagian ini kita gak usah pakai ini. Kita turunin aja bunyi ma ini ke bawah. Nah, sekarang kita cari gantungan bunyi ma yang ini, turunin ke bawah. Nah, jadinya anak ma, lanjut ke bunyi nu. Nah, ini nu, ini sa, i. Nah, karena di bunyi sia ini pelafalannya adalah ya, jadi kayak si ya manusia, maka dia akhiri pakai ya sesuai pelafalan. Jadi ini a, ini na. Nah, ini akma, ini nu, ini si, ini ya. Jadi anak manusia kayak gitu. Jadi fungsinya buat nyambungin bunyi. Jadi yang bunyi di depan pindah ke bawah si bunyi K ini buat matiin bunyi K. Juga usah sering-sering pakai pemati huruf, dia pakainya di akhir kalimat atau akhir paragraf aja sesuai kebutuhan. Nah, misal nulis lagi ya, bersama dengan Yanti. Nah, kita tulis ba, kayak yang saya bilang sebelumnya, bisa dikombinasikan ini ba, terus tambah ini jadi be, terus tambah ini jadi ber, terus ini sa, ini ma, ini ini da, ini jadi de, terus caringa. Nah, terus na. Nah, di sini pakai ya-nya yang mana? Apakah ya yang ini atau ya yang ini? Nah, dalam kasus ini karena dia beda kalimat, beda kata, maka kita pakai yang ya ini. Karena kan bunyi nama Yanti ini kan beda kata dengan bunyi dengan kan. Berarti ya pindah ke bawah na. Pindahin ke bawah sini. Lanjut bunyi na. Nah, karena n-nya mati ketemu suku kata hidup yang ti ini, maka si bunyi ta pindah ke bawah. Jadi yanta. Terus i-nya mana? Nah, taruh di atas, otomatis jadi enti, jadi yanti. Bersama dengan. Nah, di ini lompat dengan yan ke atas lagi, terus yan ti. Nah, ini ti.
kayak gitu, bersama dengan Yanti, kayak gitu. Jadi fungsi si huruf yang bawah ini dia buat nyambungin kayak gitu ya. Sama kasusnya kayak ra juga ya. Misal nulis kata ar dan Ramadan. Nah, di sini bunyinya ini a, terus ar, da, terus en. Nah, ra-nya pakai yang ini karena kan beda kata. Ar dan ra, ma, dan. Nah, di sini baru pakai pemati huruf karena kan udah di akhir, nggak ada sambungan lagi ke sananya, berarti tutup kayak ini. Jadi ar dan Ramadan kayak gitu. Nah, terus di sini kita punya bunyi H di aksara Jawa. Bunyi H ini dia berfungsi juga buat bunyi A atau bunyi vokal. Jadi kalau H dibaca A, Hi dibaca I, kayak gitu. Tapi karena ini buat nulis bahasa Indonesia, maka kita harus ada kejelasan status bunyi ya. Berarti ini H harus dibaca H. Nah, gimana caranya kalau misalnya ada gabungan antara konsonan mati ketemu huruf vokal? Karena kan ini vokal mandiri gak ada bentuk gantungannya. Nah, maka kita bakal modifikasi bunyi H ini jadi gantungan vokal. Misalnya nulis kata waras ayu. Nah, kan A ini gak ada gantungan. Nah, gimana caranya? Apakah S nya dimatikan dengan pemati huruf? Nah, ada caranya kayak gini. Tulis bunyi wa, terus bunyi ra, terus S. Nah, di sini si H ini kita turunin ke bawah, terus kasih titik 3. Nah, ini bunyinya jadi A. Tinggal kasih ya, terus jadiin yu. Ya, jadi waras ayu. Nah, begitu juga kayak misal dodol itu. Nah, ini si bunyi ini bisa dikombinasikan. Misal jadi ini do ini L. Nah, terus turunin, terus kasih titik 3, jadi dodol i tu, dodol itu. Nah, kayak gitu ya. Pokoknya si H ini kalau dikasih titik 3, ini kan H, kalau dikasih titik 3 di atas dia jadi A, khusus buat gantungan aja ya, buat gantungan di bawah. Tapi kalau misal posisinya di depan gitu, terus gak ada gantungan lain, gak ada ketemu, gak ada sebelumnya huruf mati gini, ya pakainya yang ini ya. Tapi kecuali kalau kasusnya kayak di akhirnya ada bunyi mati terus ketemu vokal, barulah pakai yang ini buat bisa ngegantung ke bunyi S. Kalau ini kan buat di depan, kalau misalnya nulisnya misalkan waras ini, kecuali bunyinya warasa ayu, nah maka tulisnya gini, ini wa, ini ra, ini sa. Nah, karena posisinya dia suku kata hidup, maka ini a, kayak a yang ini a yu. Nah, kayak gitu ya. Kalau suku kata sebelumnya hidup alias gak mati, ya pakainya vokal mandiri. Tapi kalau konsonan sebelumnya suku kata mati, ya harus disambung pakai a yang H ini ya, kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Oke, yang ini udah paham ya, semua udah dibahas.
Oh ya, satu lagi, jadi di aksara Jawa itu kita harus nulis sesuai dengan bunyi. Dia sesuai dengan pelafalan, misal pelafalannya buang, misal buang. Kan di aksara Latin dia ditulisnya B-U-A-N-G ya. Nah, kita tulisnya karena si bunyi U sama A ini terdengar kayak wa, ya di aksara Jawa harus ditulis wa. Maka tulisnya ini bu. Nah, yang ini pakai wa, jadi bu uang. Jadi kalau dilatinkan dia jadi buang, kayak gitu. Termasuk buat bunyi-bunyian yang lain kayak sia, karena bunyinya kayak kedengeran ada ya-nya, maka tulisnya jadi si sama ya. Jadinya kalau dilatinkan jadi sia. Terus, nah di sini ada eng, ada nga, adanya. Kita gak usah misalnya nulis ngapak. Kita gak usah numpuk konsonan kayak Latin, kan kalau Latin N sama G itu dibacanya eng. Nah, sedangkan di aksara Jawa dia udah ada bunyi nga bawaan ya. Jadi gak usah ngegabungin bunyi na sama bunyi ga, gak usah. Dia tulis langsung nga ya, terus pa, terus ka, terus matikan karena di akhir ngapak. Terus nya kayak nulis nyata, ininya ini tak, atau misal nyanyi, ininya terus kasih i jadi nyanyi, kayak gitu. Atau bah, ini nga terus kasih jadi ngu, terus ma. Nah, biar M nya mati, kita turunin bunyi ba ke bawah, terus kasih H mati. Nah, jadi ngumbah, kayak gitu ya. Oke. Nah, terus ini kan buat nulis nama orang terhormat. Terus kalau namanya lebih rumit, misalkan di sini gak lengkap ya bunyinya, gak semua ada. Nah, berarti kita wakili aja bunyi yang ada aja. Misal bunyinya Baskara. Nah, kita cari aja yang seenggaknya mewakili salah satu huruf di sini. Nah, di sini kita dapat punya bunyi ba, terus karena sa gak ada ya, bentuk murdanya gak ada sa, maka kita bawa yang sa ini aja. Jadi basa, ka ada ka. Nah, ini taruh di bawah baska. Nah, di sini ra. Nah, ada ra. Nah, kayak gini. Jadi kalau gak ada ambil di sini, tapi kalau ada semua, nah di sini Baskara, kayak gitu ya. Oke, paling segitu aja ya. Kita tutup sesi sekarang dengan nulis aksara Jawa yang agak panjang. Nah, kayak gini ya.